Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar paman-paman semua yang di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Ya, paman ini sore ini kebetulan jam 5 ini sekarang tepat saya mau live, mau asah kapak kali ini ya. Kita asah sesuatu yang berbeda. Sebentar. Udah lama kemarin banyak teman-teman yang apa nanyain, Bang, kapan asa kapaknya? Kebetulan saya juga penghobi kapak dan penghobi carving juga. Jadi hari ini kebetulan saya mau asah kapak carving saya yang biasa saya bikin puksa, sama yang saya biasa pakai juga untuk buat sendok ya. Ya Paman, sebelum kita asah saya izin ngopi juga dulu, ngomong-ngomong soal puksa tadi. Ya, bismillah. Sebentar. Yuk, ngopi yuk. Oke, kita cek kapaknya ya Paman ya. Ntar saya sediain lap celemek kotor saya ini buat lap-lap meja. Saya bersihin dulu ya biar enak viewnya, live nya ya. Oke, kali ini saya mau kasih kapak ini ya Paman ya. Ini kapak saya, kapak carving yang biasa saya pakai buat bikin sendok atau bikin kuksa. Nanti insya Allah saya akan juga menampilkan video-video saya buat kuksa atau buat sendok ya Paman ya. Saya juga punya video-video lama, nanti saya uploadin insya Allah di YouTube saya. Oke, kita asah kapak ini. Saya punya banyak kapak ya. Salah satunya ini juga, ini kapak kapak buat saya bikin sendok sama bikin kuksa juga. Nanti kita review kapak-kapaknya. Yang ini kapak outdoor saya, kapak bush scrap ya, yang biasa saya pakai di seputaran camp untuk ngebelah kayu, motong kayu dan lain-lain. Oke, insya Allah kita juga akan asa-asa yang ini ya nanti ya, kalau mereka sudah tumpul ya. Kita melakukan perawatan. Yang kali ini yang mau diasah adalah yang ini. Oke, kita lihat penampakannya ya Paman ya. Saya buka dulu kulitnya seperti ini. Oke, kebetulan ini kapaknya adalah flat ya, Scandinavian grind. Ini udah rusak matanya, udah lama ini. Bekas-bekas saya pakai sama nggak diasah karena dia agak flat dan permukaannya rata. Nanti saya akan bikin tips dan trik buat teman-teman yang untuk ngasah eh, bilah kapak flat seperti ini, seperti gimana caranya. Oke, kita cek dulu sharpnessnya. Ya, ini kapaknya udah tumpul, udah nggak mau makan kertas ya. Kalau kapak tajam itu dia yang ini juga, yang ini nanti akan kita asah yang ini, tapi nggak terlalu tumpul, dia masih bisa ke kertas walaupun macet-macet. Oke, nah yang akan kita asah yang ini, dia udah parah banget ke kertas tuh, udah nggak mau gigit ya Paman ya, sama dia nggak mau gigit sama sekali. Oke, nah kita akan asah nanti kertas ini. Kita coba pakai batu Bogor yang warna gading ini ya Paman ya. Oke, ini kebetulan pisaunya gaya janggut, untuk carving cocok supaya gripnya di sini untuk kita fine tuning membuat sendok atau membuat kuksa. Nanti saya kasih tips dan triknya untuk mengasah flat bevel seperti kapak yang Scandi grind. Oke. Oke, yuk kita mulai ya Paman ya. Ini saya kasih tips dan triknya. Kita pakai batu Bogor ya. Saya pakai spidol. Jadi di bilah kapak ini, di bagian matanya akan saya lukis seperti ini, garis-garis dari atas sampai ke ujung bevel. Ini untuk mengetahui nanti kita kena atau tidak dalam mengasahnya. Oke, semua bidang ini sebenarnya nggak perlu kalau Paman sudah pengalaman, tapi ini saya cuma menunjukkan tips dan triknya supaya eh, mudah dalam mengasahnya. Oke, bisa Paman lihat. Oke, di sebelahnya juga kita kasih guratan spidol yang sama.
Kita ikutin selebar bevelnya ya. Ini bevelnya lebar ya, dan dia mengerucut bevelnya seperti yang bevel-bevel Skandinavia gitu. Karena ini dia enak, yang untuk seperti ini dia nancap di kayu. Cuma cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan presisi ya, seperti carving, membuat sendok, membuat apa gitu. Kebetulan saya pembuat sendok dan pembuat kuksa, jadi kapak saya banyak seperti ini. Oke, itu yang pertama. Tipsnya adalah menandai dengan marker spidol yang apa, permanen marker gini, menandai bevelnya ya, karena bevelnya tinggi. Nanti bevelnya ini sebentar saya jelasin. Bevelnya ini agak flat ya, dia nggak terlalu menggembung seperti ini. Biasanya kalau untuk kita membelah kayu atau kapak umum dia agak ngelembung, konvek. Kalau yang ini agak ngeflat seperti ini, maka kita pakai marker gitu supaya mudah. Itu hanya tips dan triksnya aja, saya praktekin untuk paman-paman supaya mudah melakukannya di rumah. Kalau dia ngelembung, paman nggak perlu juga sih sebenarnya, tinggal gosrek aja, kena bagian matanya aja juga nggak apa-apa. Paling resikonya nanti semakin mengelembung. Kalau di sini saya mau flat, dari yang saya gurat yang bagian atas ini sampai ke ujung mata, maka saya kasih marker, kasih tanda. Oke, PT yang pertama kita kasih marking, kita singkirin dulu spidolnya. Yang kedua, pastikan batu paman juga benar-benar flat ya, supaya nanti hasilnya juga flat. Ini kebetulan sudah saya lapping batunya. Ini saya pakai batu Indonesia ya, batu alam kita, batu Bogor yang grade 2000 3000. Kata sellernya ini yang warna kuning gading. Saya izin ngopi dulu sebentar paman. Oke. Kita lanjut asa ya. Tadi setelah di marking, yang pertama di marking, yang kedua pastikan batunya benar-benar flat. Jadi hasilnya juga flat. Oke, saya singkirin dulu naguranya. Ini saya sebagai nagura juga saya singkirin dulu. Oke. Sebenarnya banyak cara ya dalam mengasah kapak paman. Orang-orang di luar negeri, orang Swedia, mereka pakai batu kecil seperti ini. Tapi umumnya bulat kalau di luar negeri, yang bentuknya kayak untuk penggosrek kaca gitu loh, yang bulat seperti itu. Mereka oleskan dengan cara seperti ini ke kapaknya. Untuk kapak konvek juga enak dengan cara seperti itu. Kita bisa tahu sudutnya kena mata, langsung kita ikutin jalurnya seperti ini. Atau bisa juga kita lakukan motion lurus seperti ini, kiri kanan ya. Nanti pas bagian ini seperti ini. Tapi tidak kita lakukan hari ini. Kadang saya juga pakai teknik ini ya. Hari ini saya mau ngajarin paman dengan teknik seperti mengasah pisau kita biasa, dengan menempatkan media yang diasah di atas batu seperti ini. Oke. Yang pertama di marking, yang kedua batunya benar-benar flat karena kita pengen ngasilin flat. Oke. Sambil jalan akan saya jelasin tekniknya sedikit demi sedikit ya paman ya. Oke. Bismillah ya, kita lanjut ya ini ya karena udah sore. Oke, saya akan menggunakan dua tangan dalam mengasah kapak ini. Yang pertama saya pakai tangan kanan. Tangan kanan saya letakin batunya agak menyerong ke sana 45 derajat ke arah yang berlawanan dari tangan saya, karena tangan kanan. Oke, saya mulai dari bagian bawah. Saya temuin matanya, saya jalanin pelan-pelan. Nah, itu matanya udah ketemu. Karena dia menahan, udah seret. Saya mundurin sedikit seperti ini, saya gores. Nah, paman bisa lihat bahwa bagian marking spidolnya tergores. Oke, kita lanjutin ya. Bismillah. Kita pelan-pelan kita akan bercerita sambil ngasah. Nanti di satu part kita akan lihat hasilnya seperti apa. Paman lihat dulu, jangan digosrek terus ya, mesti dilihat seperti apa gosrekannya. Oke, saya pindah seperti ini. Saya yang bagian tengah ke belakang dulu ya. Nanti karena kita mau cek hasilnya satu persatu sebelum kita move ke bagian atas. Ya, seperti ini. Oke. Paman lihat bahwa ada bagian yang sudah tergerus dari sini ke sini, yang bagian ujung sini belum, tinggal yang bagian atas. Oke, ini tandanya sudah tepat sudutnya ya, hampir tepat. Tinggal kita rapiin aja yang bagian bawah sini sama yang bagian atas, nanti kita tinggal ngikutin. Kalau yang sini sudah tepat, baru saya bisa maju. Oke, saya cek lagi sudutnya. Oke, ini sudutnya. Sekarang yang bagian ujung sini tadi ya ada yang belum kena, itu tinggal memang butuh apa, diperhatikan. Sekarang saya lanjut ke bagian yang tengah ya paman ya. Tadi kita belum ke bagian yang tengah. Sekarang paman bisa lihat ini gram-gram besinya terguras bercampur dengan gram-gram spidolnya. Oke,
Yang tadi berlawanan ke arah sini, saya mulai buntutnya. Mulai saya pindah ke tengah. Saya ikutin pergerakan natural bentuk kapaknya, karena kebetulan bentuk kapak saya ini agak melengkung dan tidak flat rata. Kalau kapak biasa kan kadang-kadang agak rata. Ini kapak carving fungsinya untuk ngiris, dia untuk melengkung seperti ini. Nah, jadi motionnya pun akan berbeda di atas batu. Jadi saya ikutin motion mata kapak saya ini, agak melengkung. Saya lari ke tengah, saya lihat. Oke, itu sudutnya. Sekarang saya pindah ke bagian depan. Bagian depan dia akan menyerong ke arah berlawanan sekarang. Oke, Paman, kuncinya adalah menahan yang sudut yang ini seperti di pisau, di heelnya, di bagian keelnya itu, sama yang menahan yang bagian mata ini, kalau di bagian ujung. Oke, relax saja pergerakannya, ikutin berat mata kapaknya, jangan terlalu ditekan. Nanti kita cek hasilnya seperti apa ya Paman ya. Oke. Nah, sekarang Paman bisa lihat bagian sini kemakan, bagian ujung belum. Itu tandanya bevel saya yang bagian tengah ini masih gemuk, jadi dia kemakan duluan oleh batu asa. Oke, akan kita lanjutin, nanti dia akan kemakan sampai ke bawah. Dia akan menjadi flat. Karena saya percaya sama batu saya daripada bevel saya ya, karena batu saya sudah flat. Jadi bevel saya ini yang kurang flat. Karena kebetulan mau kita flatkan, jadi kita ikutin aja batunya sama sudutnya kan kita cari tadi. Sudah ketemu, kita lanjutin seperti itu terus sehingga nanti dia bakal menjadi flat dengan sendirinya. Sudah semakin kecil guratan hitamnya, dia akan turun ke bawah. Nanti kita ikutin sudutnya, jangan dirubah ya. Karena kalau Paman nggak sabar pengen kena semua, itu namanya Paman merubah sudut, nanti jadinya seperti ini bagian depan. Kita nggak sabar pengen ngeflatin ini, kita sudutin aja yang bagian depan, nanti bagian depan akan seperti itu, bengkok seperti konvek. Jadi Paman ikutin aja sudut awal, terusin aja sampai dia tergerus semua punggung bevel tadi. Dia akan flat sendiri dan nggak perlu disudut-sudutin ya Paman ya. Oke, saya lanjutkan dengan teknik dan sudut yang tadi. Kita lihat nanti sampai semuanya kena, sampai terjadi bur ke sebelahnya, baru kita pindah ya. Ini batunya juga alhamdulillah punya kemampuan gerus. Ini bahannya bahan karbon ya, kapaknya ya. Dia heat treatmentnya nggak terlalu tinggi, karena untuk kapak supaya dia tidak chipping dan tidak crack dan lain-lain. Dan kuat juga karena dia tebal, jadi nggak perlu HT yang tinggi-tinggi. Kita ikutin sudut yang sama seperti pada awal, juga dengan motion yang sama kita menjaga sudut asalnya supaya dia tetap flat ya. Tidak menggunakan motion convex yang seperti ini ya, jadi saya flat seperti itu karena saya pengen bevelnya flat. Nah, oke. Sekarang Paman lihat yang bagian spidolnya sudah, aduh sebentar, saya tidak begitu kelihatan. Yang bagian spidolnya sudah pada terguras semua. Tinggal yang bagian ujung saja, ini kita tinggal fine tuning dan agak dibengkokkan. Dan kelihatan hasilnya juga sudah mulai flat. Kita ngelihatnya dari samping seperti ini, kita lihat hasilnya sudah tidak gemuk lagi, bevel atasnya, bevel tengahnya. Oke, kita lanjutin aja. Yang bagian sini yang belum kena tadi ya Paman ya. Saya cek sudah mulai kena semua. Saya cek lagi, udah. Sekarang saya pindah lagi dari ujung sini, saya rapiin tengahnya sampai ujung sini. Oke, sudah mulai hilang semua, tinggal yang bagian sini sedikit.
Terus kita flatkan. Kita rapiin yang bagian ujung sini ya paman ya, yang masih belum kena sama sudah kena semua. Yang bagian heel sini juga ada sedikit yang belum kena. Oke, kita cari sudut kerapatannya. Saya bersihin dulu paman, saya cek ya. Oke, sedikit lagi yang bagian sini saya rapiin dulu ke arah yang sana. Ini sambil kita nyari bur ya ke arah sebelahnya. Setelah kita rata, terus kita ketemu bur, kita akan pindah ke sebelahnya. Oke, saya ratain lagi, sedikit lagi. Oke. Sekarang saya cari burnya. Bagian spidolnya udah kena semua. Saya tetap asah terus ya, karena kita dalam proses menajamkan juga. Oke paman, bisa lihat hasilnya sekarang. Di bagian semua bagian sudah hilang semua. Oke. Nah, kalau sudah begini, kita bisa cek burnya. Ini udah flat ya, udah kelihatan flat. Oke. Oke, kita pindah ke sebelahnya sambil saya cek burnya. Oke, ini burnya masih halus. Saya terusin lagi sebelah sini sebentar sampai burnya sudah agak kasar. Jadi saya yakin sehingga mata sebelah sini sudah kena, baru kita pindah ke sebelahnya. Paling 2 kali gosrek lagi ya, satu arah seperti ini. Kita pindah. Habis itu sekali lagi saya gosrek sebelah sini. Oke, sekarang kita pindah ke sebelahnya. Ini saya yakin burnya sudah kena semua. Oke, mata juga sudah dapat, paman bisa lihat. Oke, nah sekarang kita pindah ke sebelahnya. Sebelahnya masih ada marking spidol ya. Oke, untuk sebelahnya saya akan menggunakan tangan kiri. Sebentar, saya hilangin dulu bekas-bekas spidol sama bekas-bekas debu batu yang dari sebelahnya. Oke, cukup. Yang sebelahnya saya akan menggunakan tangan kiri. Tekniknya sama. Untuk tangan kiri kita ngunci di bagian heel seperti ini. Kebetulan ini tangan kiri ya, saya pindahin dulu sebentar. Jadi paman ngunci bagian heel seperti ini ke arah berlawanan sana. Kalau paman mau mulai dari heel, bisa juga paman mulai dari mata, nggak masalah, seperti ini. Oke, cari sudutnya seperti yang pertama tadi, seperti ini. Paman gosrek. Oke, kalau sudah dapat sudutnya, yang ini paman pegang, sentuh, pertahankan sudutnya, paman ikut motionnya seperti tadi, sebelah kiri, sebelah kanan. Oke, nah itu spidolnya udah kena. Kita lanjutin sebelah sini, kita pertahankan sudutnya sambil nanti kita cek hasilnya ya. Yang kemakan yang bagian tengah, yang bagian bawah, atau yang bagian atas, jangan lupa ya, lihat, dengar, rasa. Jangan hanya digosrek terus, sesekali harus dilihat supaya kita tahu. Terus batu juga ngasih tahu kita, dirasa bahwa matanya kena atau gelembung-gelembung atau sudut kita nggak tepat. Oke, jadi rumusnya adalah dalam mengasah yang saya terapkan dari kemarin-kemarin, namanya LDR, lihat, dengar,
dan rasa. Karena itu sangat penting sekali dalam mengasah ya. Kita pengen tahu, nah seperti ini. Teman bisa cek bahwa yang termakan oleh batu asa adalah yang bagian tengah, sisa yang bagian bawah sama yang bagian atas. Paman ikutin aja sudut-sudutnya terus, ikutin aja. Nanti jangan dipaksain kayak tadi ya. Nanti insya Allah dia bakal ketemu, bakal kena semua. Konsistenkan, flatkan dengan motion yang stabil. Nanti dia akan kena semua ya paman ya. Oke, saya cek lagi bagian bawah sini yang belum kena. Pergerakannya juga natural aja ya paman ya, jangan terlalu ditekan keras-keras. Sama oh. Nomor 5 sampai 6 komplek kalau dalam ada pasapan sudah. Yuk. Bentar ya, ada orang nanya alamat. Kita lanjutin lagi sebelah sini. Oke. Kita nanti cek spidolnya. Sama kita rasain di batu, kita juga tahu sebenarnya nanti kita itu udah flat atau belum. Sudutnya kena atau tidak. Seperti tadi ya, cara mencari sudutnya paman sudah tahu. Oke. Ini sebelah kiri kita pakai tangan kiri karena megangnya harus ngikutin kapak saya, bentuknya melengkung, jadi saya harus ikutin motion kapaknya ya. Oke. Oke, kita cek hasilnya. Oke. Sudah semakin hilang bekas spidolnya, paman bisa lihat. Oke. Nah, nanti kita ratain bagian itu, bagian tengah. Atau kalau paman nggak bisa tangan kiri, paman bisa gunakan tangan kanan dengan cara seperti ini. Kalau tadi tangan kanan yang sebelah sini kita pakai seperti ini, ya. Kalau paman tidak terbiasa megang dengan tangan kiri, paman bisa lakuin motion seperti ini. Oke, mulai dari heelnya diratain, ininya dikunci, kuncinya di sini, di bagian heel sini. Paman masukin ke sini, ikutin seperti ini. Oke. Seperti biasa yang kalau paman hanya pakai satu tangan untuk ngasah pisau juga motionnya bisa seperti itu. Paman jaga sudutnya, sama rasain kena tidak bagian tengahnya, bagian matanya. Paman ikutin aja asal seperti itu. Oke, itu untuk yang tidak bisa menggunakan tangan kirinya. Oke, saya lanjut dengan cara saya tadi. Maaf, saya pindahin dulu. Kita akan rapikan sampai hilang spidolnya semua. Jadi sama seperti yang sebelahnya ya. Oke. Oke, kita cek ya paman ya. Nah, ini udah hampir kena semua. Cuma bagian ujung sini yang belum kena. Oke. Kita lanjutin. Di bagian ujung dan ujung memang butuh perhatian khusus ya paman ya. Biasanya kita seperti di bagian depan sama bagian belakang itu dia memang butuh diperhatikan, nanti dilakukan pengasahan ulang di bagian-bagian ini. Oke, dan hampir hilang sedikit lagi bagian sini. Oke, saya lanjutin ke bagian tengah sama bagian ujung sampai terjadi bur balik, baru saya pindah ya paman ya. Nah, bagian ujung sudah hilang bekas spidolnya, paman bisa lihat sudah mulai flat semua.
Kita coba menciptakan bur lagi, bur baliknya sebelah sini, sampai terjadi bur balik ya ke sebelah sini ya. Sekarang kita sudah pada tahap membuat tajam, karena tadi bevelnya sudah flat, bekas-bekas spidolnya sudah hilang. Kita lanjutkan untuk menajamkan sekarang. Oke, sekarang saya cek dulu ya burnya ya. Oke, saya cek burnya. Oke, ini matanya udah ketemu ya paman ya. Seolah ini saya bisa lakuin bolak-balik. Oke, sekarang saya balik ke sebelah kanan lagi. Ke sebelah sini kita cek burnya. Kita bikin tajam sekarang. Bilanya sudah flat. Oke, saya pakai motion yang agak pelan ya. Mulai mengurangin tekanan sambil memoles bevelnya ya. Oke, saya rasain matanya. Oke, saya balik lagi sebelah sini. Saya rasain matanya, sudutnya. Saya pindahin lagi nih, mengganggu sebentar. Oke, saya dapat sudut matanya. Saya cek sudut matanya. Saya lanjutkan mengasah dengan sudut yang konsisten supaya dia flat. Oke, sekarang saya cek matanya. Ini sudah lumayan menggigit. Saya balik lagi ke sebelahnya. Kita sudah mulai mencari mata sama menajamkan ya. Oke, insya Allah nanti kita akan pindah di batu yang lebih untuk mengkilatin lagi. Oke, ini adalah batu 2000-3000. Nanti kita pindah ke batu yang lebih halus biar lebih cakep hasilnya ya. Oke, saya pindah lagi ke sebelah sini. Saya mulai dari ujung sini. Oke, sekarang saya cek hasilnya. Ini udah tajam ya paman. Coba saya edge leading dulu. Seperti kita di ngasah pisau, saya edge leading beberapa kali ya. Saya tes ketajamannya, bur-burnya masih kasar itu seperti apa. Oke, udah lumayan tajam. Sebentar, saya bersihin dulu. Oke, yang bagian sini juga masih ada bur sedikit. Kita rapiin dulu. Oke, sebelah sini saya cek. Oke, sekarang saya coba edge leading beberapa kali. Saya tes burnya masih ada di mana. Habis itu kita tes ketajamannya di batu yang ini ya. Oke, saya pakai sebelah kanan sini untuk ngilangin burnya. Ini untuk ngilangin bur-bur ininya ya, bur-bur kasarnya ya. Belum bur halus belum. Oke, saya cek pakai motion seperti ini. Saya mulai fine tuning, mencari matanya dan membersihkan bur-bur kasar yang masih ada di matanya. Oke, kita cek. Oke, ini udah tajam paman. Saya edge leading beberapa kali sama edge trailing seperti itu untuk meratakan mata sama menemukan mata dan menghilangkan bur juga. Saya cek lagi sharpnessnya. Oke, sudah sangat tajam. Kita cek hasilnya ya paman ya. Saya bersihin sama air dulu. Hasilnya seperti ini di batu 2000-3000 ya. Sudah hilang bekas spidolnya, tapi guratan batunya masih kasar. Intinya kita memflatkan bevel sama merapikan bevel. Oke, paman bisa lihat. Oke, sama kita cek ketajamannya sebentar.
Saya ambil stropping kasar saya dulu. Bentar ya paman ya. Ini saya pakai stropping saya yang kasar ya. Saya untuk menstropping mata kapak ini, sama saya stropping di stropping yang halus sedikit seperti ini. Nanti kita cek di 2000 3000 ini ketajaman matanya seperti apa sebelum kita pindah ke batu yang lebih nah ini yang dari tadi dia masih tumpul total, nggak bisa slice kertas, sekarang dia sudah bisa slice kertas. Sudah lumayan tajam ya paman ya. Aduh, kertasnya basah. Oke, kita lanjut haluskan. Saya cek lagi, sudah flat. Sebelah sini sudah flat. Ya, sedikit lagi sebelah sini. Nanti kita lanjutkan ke batu yang lebih halus ya. Untuk finishingnya saya akan pakai dua batu lagi. Yang pertama batu Bogor, batu alam, sama saya akan finishing lagi di batu King 6000. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ganti batunya. Kebetulan saya mau pakai batu Bogor yang saya punya yang satu ini, sambil saya bersihkan sama saya izin ngopi ya paman ya. Alhamdulillah. Sebentar saya ambil batunya ya. Ya, bismillah paman ya, kita pakai batu alam yang lebih halus, yang sekitaran grade 4000 5000. Kita coba asa kapaknya di batu alam yang ini untuk moles lagi. Habis itu saya lanjut ke batu King 6000. Sebelum saya poles pakai batu ini, saya buat dulu selurinya, karena saya tujuannya adalah memoles ini ya. Seluri akan sangat membantu dalam kita memoles bilah. Saya pindahin dulu paman semuanya. Oke, saya keluarin selurinya sedikit di batu Bogor yang besar ini ya. Oke, maaf paman, jatuh batu apa, lengket. Sebentar saya cuci dulu. Oke, ya ini paman bisa lihat ya selurinya. Oke, sudah, nggak usah terlalu banyak. Ini kebetulan saya pakai batu Bogor yang ini ya, hari ini ya, yang warnanya coklat. Kemudian ini batu mentah ya, dia nggak dipotong rapi. Memang ini akan saya coba untuk moles kapak skandi saya ini. Oke, kita lanjut. Asah kapak skandinya di batu Bogor yang ini. Oke, saya mulai dari kiri dulu. Saya cek sudutnya, saya pegang heelnya seperti ini ya untuk mengunci ini. Saya cek sudutnya ada di sini. Oke, saya lanjut. Habis ini kita akan pindah ke batu 6000, batu Jepang ya. Seolah saya akan pakai King, sama nanti kita cek ketajamannya juga. Ini enak juga batu yang ini, lumayan mengkilap untuk memoles batu alam yang Bogor ini. Maka saya pakai yang ini sebelum beralih ke grid yang lebih halus ya. Kebetulan ini adalah kapak, jadi mau saya bikin agak halus matanya, maka saya gridnya saya deketin aja sama ini untuk pekerjaan kayu, biar enak nancapnya di kayu ya. Oke, saya cek hasilnya sebentar. Oke,
Saya cek sebelahnya paman ya. Sudah semakin mengkilap hasilnya ya. Paman bisa lihat, sebentar saya bersihin dulu. Di batu yang ini lumayan mengkilap hasilnya. Tuh. Ya. Ya, nanti kita lanjut ke sebelahnya. Ini saya gosrek beberapa kali lagi. Oke. Dengan sudut yang sama ya paman ya, seperti yang pertama tadi. Kita pertahankan sudut itu terus supaya bevelnya flat. Kita tidak merubah sudut ya, dalam mencari ketajaman juga. Oke, saya cek lagi. Sudah mengkilap. Oke, bagian sini sedikit, bagian depan. Oke. Ya, saya pindah ke sebelahnya sekarang ya paman. Ini tadi sudah sebelah sini, sekarang saya lanjut ke sebelah kanan sini. Saya cari sudutnya, saya mulai dari bawah ya, sebelah sini. Saya pindahin dulu ini. Saya mulai dari bawah sini. Kita lanjut terus, gosrek di sudut yang sama. Kita poles bevelnya sampai kita cari bor halusnya di grid ini. Saya balik lagi dari kanan. Agak saya percepat ya ini karena udah sore, udah mau setengah 6. Udah setengah 6 ya, udah setengah 6 lewat. Kita lanjut nanti poles di batu king sedikit saja biar lebih mengkilap. Ini geram-geram hitamnya paman bisa kelihatan, lumayan mengkilap. Oke, saya cek sudah lumayan mengkilap. Oke, ini sebagai bridge, sebagai jembatan sebelum saya menuju ke batu yang lebih halus. Dari yang 2000 3000 tadi saya isi ke 4000 5000, habis itu saya isi ke 6000 nya king insyaallah. Oke, saya balik ke sebelahnya sedikit. Untuk ngilangin bornya. Sama kita coba ganti batunya habis ini. Oke. Saya coba dulu, saya cek bornya sebelah sini. Sudah nggak ada lagi bornya. Kita coba edge leading di batu ini. Saya pakai sebelah kanan sebelah sini untuk edge leadingnya. Sudah halus. Bornya sudah hilang. Nanti paman lihat hasilnya ya di batu yang ini ya seperti apa. Oke, saya balik ke sebelah sini. Saya pakai teknik seperti ini. Terus saya edge leading bor halusnya supaya hilang. Saya balik ke sebelahnya, saya hilangin bor halusnya juga. Oke. Oke, kita cek ketajamannya di batu yang ini, sama kita lihat hasilnya. Sudah tambah jadi lebih mengkilap ya paman ya, di batu Bogor yang ini. Oke, udah lumayan mengkilap. Nanti kita lanjut finishing di batu king. Kita cek sharpnessnya dulu di batu Bogor yang ini. Saya lap kering dulu, sama saya stropping sedikit. Saya pakai stropping halus saja ya, untuk ngilangin bor-bor kasar di mata. Saya manfaatin berat kapaknya saja, tidak ditekan ya. Kita cek
Oke, saya drop lagi sedikit lagi ya paman ya. Kita cek ketajamannya sebentar di batu Bogor yang ini ya. Oke, ini udah mulai apa? Udah mulai tajam lagi ya paman ya, maksudnya udah nggak ada masalah matanya ya. Oke, kita lanjut ke grade 6000. Oke, saya pindahin dulu batu yang ini. Kita bakal pakai batu King 6000. Sebentar, saya butuh holder yang ini. Saya akan pakai di King 6000 nya. Oke, ini kita finishing sama menghaluskan mata juga, sama memoles bevel. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Kita kunci dulu ya paman ya. Oke, kita basahin dulu batunya, sama akan saya pakai Nagura untuk bikin seluri di batu King ini. Ya, kita lanjut ke King 6000 ya paman ya. Saya selurikan dulu pakai Nagura paman batu Kingnya. Oke, dan nongol selurinya. Kita akan poles di batu King ini kapaknya. Ya, saya izin ngopi dulu paman ya, sebentar. Bismillah. Oke, saya bersihin dulu ini bekas kertas. Oke, kita poles di batu King 6000. Kita lihat nanti semengkilat apa King 6000 untuk ngasak kapak ya. Kebetulan bahannya ini bahan karbon. Insya Allah dia nggak terlalu keras, cocok untuk kapak. Jadi kapaknya nggak getas ya, nggak mudah chipping dan nggak mudah patah juga dan lain-lain. Karena ini kapak untuk pekerjaan kasar ya paman ya, untuk belah kayu, untuk motong kayu, sama untuk saya membuat sendok, membuat kuksa. Kebetulan berurusan sama kayu semua. Oke, kita cek. Saya lanjutkan. Kita asa dan kita poles sampai kena matanya di King 6000. Nanti kita cek hasilnya di King 6000 ini seperti apa halus matanya ya, sampai smooth pokoknya. Oke, sudah lumayan mengkilap ya, sebentar aja saya poles lagi. Ini sudah mulai kehilangan maaf, sudah mulai kehilangan air ya. Saya tambahin air tadi. Kita lanjut poles sampai bevelnya mengkilap, sampai ketemu matanya. Baru insya Allah kita pindah ke sebelahnya sama bolak-balik nanti. Oke. Oke, kita cek ya. Sudah jauh mengkilap ya paman ya. Yang pakai batu King 6000 sudah jauh berubah menjadi mengkilap sekali. Sama guratan-guratan kasarnya sudah hilang ya. Oke. Oke, kita pindah ke sebelahnya. Sambil saya cek bornya sudah dapat belum di 6000. Oh, sudah. Oke, saya akan pindah ke sebelahnya paman. Namun sebelumnya saya poles dulu pakai Nagura. Kita hilangin bekas guratan sisi sebelahnya, sama kita bikin selurinya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya, kita poles. Oke, ini paman bisa mulai dari ujung sini, cari matanya. Oke, lanjut poles ya.
itu hitam langsung keluar di batunya, artinya batu ini sangat menggerus baja kapak ini ya. Kita relax saja pakai motion yang mengalir seperti yang pertama tadi. Kita lanjutin. Oke, saya cek lagi sudutnya. Oke, saya cek apakah sudah kena semua atau belum. Sudah hampir kena semua, tinggal yang bagian sini sedikit. Oke, saya lanjutin sebelah sini sampai dia benar-benar halus ya paman ya, sampai hilang guratan-guratan batu sebelumnya dan sampai dia agak mengkilat. Oke, saya cek dulu paman, sudah lumayan mengkilap. Oke, udah kena semua. Saya lanjut ke sebelah sini sekali dua kali lagi, kita pindah-pindah kiri kanan, kita temukan matanya, kita haluskan matanya, habis itu kita finishing ya. Oke, sebelah sini saya mulai mengurangi tekanan supaya matanya juga menjadi halus. Oke, saya pindah ke sebelahnya, kita cek sudutnya seperti ini, kita bolak-balik ya. Oke, kita bolak-balik sekali lagi, kita cek burnya sama matanya seperti sudut yang tadi juga kita kenain semuanya. Oke, sekarang saya cek lagi, sebelah sini sudah bersih, sebelah sini juga sudah mengkilap, sebelah sini juga sudah semakin mengkilap. Oke, kita finishing ya paman. Oke, saya ciptain dulu selurinya, kita poles sedikit lagi. Oke, saya cek hasilnya. Oke, sebelah sini juga saya cek hasilnya. Saya cek bevelnya sebelah sini, kita poles bevelnya sampai mengkilap ya. Oke, ini ketajamannya sudah berubah. Sekarang kita finishing ya paman ya, sambil ngilangin bor. Saya bolak-balik, saya pakai tangan yang ini untuk bolak-balik. Saya kunci di sini, saya cek sudut yang ini seperti ini, saya tekan yang bagian heel. Oke, sebelah sini masih ada bor. Oke, saya balik ke sebelah sini dengan cara agak menyerong seperti ini. Saya bolak-balik untuk menemukan matanya. Sama sebelah sini juga saya bolak-balik untuk menemukan matanya.
Nanti kita cek ketajamannya di grade 6000 nya King. Udah lengket semua, nggak ada masalah. Tinggal di sini sedikit. Oke, saya bolak-balik sebelah sini. Saya kenain bevelnya sebelah sini. Oke, saya balik sebelah sini lagi. Pelan-pelan saya poles bevelnya sambil saya hilangin burnya. Saya balik sebelah sini, pelan-pelan saya poles sambil ngilangin burnya. Oke. Udah tajam sekali paman. Sekali lagi saya balik sebelah sini, saya oles seperti ini, pelan-pelan. Oke, sambil saya rapiin burnya. Sebelah sini sekali lagi, pelan-pelan sambil kita rapiin burnya. Oke, sekali lagi sebelah sini, sekali lagi sebelah sini. Oke, kita cek sekarang paman hasilnya seperti apa. Kita bersihin dulu kapaknya sama air. Oke, paman bisa lihat ini finishingnya sudah lumayan mengkilap ya. Hasilnya itu dipoles di batu king 6000 ya. Oke, juga dia sudah sudah flat karena kelihatan flatnya di sini. Oke, nah, ini udah sangat flat sekali. Sebelahnya juga kita cek, sebelahnya dia sudah flat, sudutnya depannya sudah segitiga ya, udah nancap. Insya Allah ini enak di kayu. Oke, hasilnya sudah jauh lebih mengkilap. Oke, kita poles sedikit lagi yang sebelah sini, sedikit aja lagi. Bagian bevelnya saja masih ada kayak bekas guratan batu asa, yaitu wajar ya kalau bekas guratan batu asa. Oke, nanti kita stropping sedikit. Oke, saya sliding, kita finishing tutup sama cek ketajamannya nanti seperti apa ya. Oke, saya cek dulu di kuku sebentar. Ya, udah sangat tajam sekali. Sekali lagi saya edge leading sebelah sini, saya cari sudutnya yang benar. Oke, saya cari sudutnya yang benar sebelah sini. Oke, ya, saya balik edge trailing, saya edge trailing sekali lagi ya. Oke paman, kita bungkus, kita lap dulu kapaknya. Kita coba lap pakai lap kering ya. Sebentar ya paman, saya nyalain lampu yang bagian dalam dulu sebentar. Ya oke, kita lap kering matanya ya. Sambil saya stropping dulu sedikit. Kita stropping matanya pakai stropping halus saja ya paman ya, karena kita tadi sudah di batu halus. Sama kita tidak usah menggunakan tekanan yang banyak, kita cukup kenain aja sudut matanya, hilang bur-bur halusnya. Seolah ini pisaunya sudah tajam.
Oke, kapaknya sudah tajam. Saya lap lagi kering. Sama kita cek sharpnessnya nanti ya. Sedikit lagi yang bagian sini masih ada bor halus. Oke, saya kenain dulu. Ya, oke aman ya. Kita ambil kertas, kita cek ketajamannya. Kapak outdoor ini kapak carving, bisa juga kapak outdoor ya. Ini bisa jadi kapak outdoor, kapak carving, kapak bushcraft, atau sekedar untuk kapak camping di sebelah tenda untuk bakar-bakar kayu dan lain-lain. Ini sangat multifungsi. Cuma saya kebanyakan pakai kapak ini untuk carving ya, membuat sendok dan kuksa dan lain-lain. Oke, kita cek ketajamannya di grade 6000 King ya. Masih basah sebentar ya paman ya. Ya oke paman ya, kita cek ketajamannya di grade 6000 seperti apa King. Sudah sangat tajam sekali. Kapaknya sudah siap paman pakai buat outdoor. Insya Allah ini udah lebih dari cukup ya pamannya, buat carving juga, buat bikin sendok juga. Oke, udah tajam sekali dari ujung ke ujung. Matanya udah nggak ada yang chipping, nggak ada yang nggak tajam lagi. Oke, nah ini tadi sekalian saya tutup videonya. Paman juga bisa cek progresifnya. Tadi saya pakai beberapa batu. Oke, sudah sangat mantap. Sambil kita lihat sekali lagi. Sebentar saya lap kering dulu. Sama saya bersihin meja saya sebelum kita tutup live-nya hari ini. Insya Allah kita udah selesai mengasah kapak outdoor, kapak carving, kapak bushcraft, sampai finishing grade King 6000. Oke, sudah sangat mengkilap ya paman ya. Oke, yuk, ini hari sudah mulai gelap paman, sudah hampir udah mau jam 6 ya. Oke, kapaknya sudah cantik, sudah sangat tajam. Oke, kita tutup ya live-nya hari ini. Alhamdulillah saya bisa live ngasah kapak. Banyak juga permintaan dari teman-teman yang bilang, bang, bikin tutorial asah kapak dong. Kebetulan ini adalah kapak carving, kapak outdoor. Jadi saya asah ini punya saya untuk bikin sendok sama bikin kuksa. Oke,